Tapi selama ini setiap permintaan hampir semua dikabulkan ya Pak ya kalau di SUP ya? Insya Allah. Emang kan ya maaf ya, supir angkot atau angkutan umum kan kadang-kadang beda ya. Iya. Beli mobilnya juga yang second gitu. Itulah itu ya. Tapi seiring dengan waktu ya tentang angkutan umum ini, angkot berkurang atau makin banyak di Pandeglang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siap. Pandeglang, Bapak Atang Sohana. Siap. Sekarang udah nggak ngajegang lagi. Resmi sekarang udah jadi Kadisub, nggak jadi camat lagi ya? Iya, sekarang alhamdulillah kemarin kan ada pelantikan Ya. camat baru. Ya sekarang terfokus di Dinas Perhubungan tok. Oh tadinya memang dua, Iya. ngajegang bahasa orang nama. Ngajegang dengan PLT Camat Patia. Oh sekarang Patia udah ada Udah. camatnya. Alhamdulillah udah. Oke, jadi Kadisub udah berapa bulan? Kita dilantik itu tanggal 11 Juli. Promosi nih? Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Jadi sebulan lebih lah. Ya. Baru sebulan lebih ya? Iya. Tapi masyarakat juga mungkin udah tahu, Pak Atang ini bukan orang baru di Disub ya. Lama di Disub kan? Jadi muka lama jabatan baru. Bukan lama jabatan. Iya betul. Dulu lama, saya monitor itu dulu pernah lama juga di KUPT Terminal ya? Iya. Di mana aja tuh? Kita di Terminal Tarogong itu hampir 4 tahun. Oh lama juga ya? Lumayan. Dari mulai kewenangannya punya Pemda Pandeglang ya? Betul. Sekarang? Sekarang kalau untuk Terminal Tarogong itu di bawah pengendalian BPTD, Kementerian. Oh Kementerian. Kementerian Perhubungan. Oh iya, masyarakat juga Pak kadang nggak hafal. Iya. Yang namanya ada aset di Pandeglang, pasti tahunya punya pemerintah daerah Iya. aja. Bisa dijelaskan Pak? Terminal itu ada berapa di kita? Terminal Kita besar ya? punya terminal tipe C. Tipe C. Itu kita punya 6. Oh banyak ya? 6 ya. Kadupaten, Iya. Anten, Mengger, kemudian Cadasari, Carita dan Penimbang. Itu semua yang punya Semua yang punya kita Kabupaten Kabupaten Pandeglang. Pandeglang. Yang selain punya kita sekarang? Ya, tinggal Tarogong. Oh tinggal Tarogong aja ya? Tarogong itu punya kementerian. Oke, bedanya apa itu Pak? Tipe A, tipe B, tipe C itu? Kalau kewenangan dari segi kewenangan, Ya. kalau kementerian itu kan mengurusi akap. Bus-bus ya? Bus. Kemudian kalau provinsi elap gitu Oke, ya. iya. Kalau kita itu ya itu angkutan Angkot, kota. angkot ya. Iya, Ah, Oke. Berarti sekarang cuma ada terminal yang ada masuk bisnya ya. Berarti Iya. hanya tinggal Kedupanen ya. Kabupaten. Itu pun hanya Lintasan. lintasan. Tapi tetap dipungut retribusi. Insya Allah karena kita kan ada PAD-nya gitu ya. Oke. Jadi salah satunya itu. Jadi kewenangan di sub itu sebetulnya apa aja sih Pak? Kalau kewenangan keterminalan, kita punya alhamdulillah kita punya 6 terminal. Tetapi pada saat saya masuk, Ya. itu ada 3 terminal yang sudah kurang aktif gitu ya. Di antaranya? Hampir tidak aktif lah gitu ya. Di antaranya terminal Cadasari, Oke. Carita dan Penimbang. Padahal itu baru-baru loh dibangun ya. Iya. Oke, kita mulai dari Cadasari dulu. Iya. Kenapa Cadasari itu ya dianalisis oleh Kadisub yang baru ini kira-kira kendalanya apa sih itu sampai nggak aktif gitu-gitu kira-kira? Kalau kendala tinggal kita aja sih sebetulnya Pak, gitu ya. Karena kewajiban kita itu salah satunya di dalamnya itu adalah keterminalan tipe C-nya itu, gitu ya. Niatan kita aja, Iya. gitu ya. Alhamdulillah kita punya kabin bagus, itu Berlin, gitu ya. Kita punya kabin kasih terminalnya atau orang Oke. luar biasa, Iya, ya, iya. Swedi, gitu Oke, ya. Jadi semua berpelan, kita musyawarahkan, gitu. Sayang, aset Pandeglang itu ngebangun kan mahal, Betul, gitu betul. kan ya, Iya, iya. mahal. Tetapi insya Allah dengan pengaktifan ditambah 3 terminal itu, otomatis PAD kita juga akan meningkat. Iya, Karena iya. di situ kan kita pungut retribusi. Oke, karena memang kenapa saya tanya ini karena mungkin itu salah satu program 100 hari kerja Iya. pejabat eselon 2 yang baru ini ya. Iya. Karena memang rencana nih tim podcast berkah ini akan ngundang semua pejabat baru yang kemarin dilantik tuh Pak. Ini pertama nih. Kalau kita nggak berbicara 100 hari kerja Oke, sih, iya. tapi berbicara kewajiban tupoksi, gitu ya, iya, iya. tupoksi gitu sih.
Kalau misalnya 100 hari kerja kan target pimpinan ya. Betul, betul. Tapi kita mau target pimpinan ngegenjotnya bukan itu. Iya. Gitu. Kita akan maksimal gitu ya. Sampai seterusnya selama kalau misalnya saya masih dipercaya jadi Kadisub. Kadisub ya. Tugas ke Kadisuban itulah Iya, iya. yang perlu kita genjot bersama-sama. Tapi memang kalau saya lihat Kadisub Pak Atang ini ya mungkin tadi ya referensi pimpinannya pernah malang melintang lama sekali ya di Sub ya. Iya betul. Pernah kemana selain di Kadisub? Kalau pernah kemana banyak sih. Iya. Banyak ya, kita pernah jadi Sekmat Cigelis. Oh, oke. Gitu ya. Di lapangan itu ya. Iya, kita pernah jadi Kabid Pemuda di Dispora. Pernah jadi Kabid Pemdes Oke. di DPMPD, DPMPD ya. Pernah jadi Camat Patia. Tapi kalau di eselon 3-nya belum pernah ya di Sub justru ya. Kalau eselon 3 kita belum pernah. Lamanya Eselon 4A. Eselon 4A lamanya Iya, itu yang di betul. KUPT itu ya. Yang dikasih Laka. Laka. Kemudian di UPT Terminal Trogong. Oke. Kita kembali lagi ke Disub ya. Iya. Terkait dengan apa ya? Disub juga salah satu dinas yang menjadi target PAD. Betul. Ya kan? Setahun ini berapa sih targetnya? Kita seperti contoh terminal aja. Ya. Kita retribusi terminal itu target 300 juta. Kita Setahun. udah mencapai sekarang ini di posisi sekarang itu sudah mencapai 75%. Oke. Ya. Ya. Kemudian di fasilitas terminal pun kita sudah mencapai lebih dari 70%. Ini baru pertengahan tahun loh ya. Iya, gitu ya. Optimis berarti ya. Optimis. Bisa luber bahkan. Mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan. Oke. Ada kecuali kalau tentang trayek gitu ya. Trayek itu kita punya targetnya 21 juta. Ya. Cuma repot karena di persyaratan. Oh, Karena oke. ada OSS, online Oke. signal system itu ya. Jadi mungkin para pengusaha angkutan belum siap ke situ ya. Iya. Itu trayek itu mencangkup apa aja tuh? Iya, misalnya jalur, misalnya kan Heeh. ada tujuan K2 Cadasari, Pandeglang. Pandeglang, Oh, gitu. yang misalkan yang Iya. Pandeglang Pari. Iya. Oh, oke. Jadi itu ada izinnya ya. Trayeknya juga. Kalau dulu memang tanpa itu. Ada. Enggak maksudnya tanpa harus ada OS-nya. Ya, dulu enggak. Sekarang karena aturannya OSS Ya. gitu ya. Di perizinan itu salah satunya STNK dengan KTP itu namanya harus sama. Itu. Oh. Nah, pada waktu bukan di Kabupaten Pandeglang saja, Iya. tapi seluruh kabupaten Iya. itu perlu digodok kembali gitu ya. Itu kita kemarin juga ada dari di provinsi datang ke Pandeglang. Iya. Menanyakan terkait OSS. Yang terpenting minta peran di subprovinsi. Karena Samsat itu kan kewenangannya ada di provinsi. Iya. Mohon supaya diagendakan ada gratis untuk Pembuatan OSS. STNK dengan KTP-nya supaya namanya sama. Oke. Karena memang kan ya maaf ya. Supir angkot atau angkutan umum kan kadang-kadang beda ya. Iya. Beli mobilnya juga yang second gitu. Itulah itu ya. Tapi seiring dengan waktu ya tentang angkutan umum ini, angkot berkurang atau makin banyak di Pandeglang? Kalau berdasarkan data yang Ada yang terdaftar. angkot di kita itu yang masuk ke terminal tercatat itu sekitar 665 kendaraan. Se-Pandeglang. Iya. Oh, nggak cukup banyak ya? Nggak cukup banyak, tetapi dari angkot yang ada, Ya. yang layak, itu paling sekitar seperempatnya lah, gitu ya. Iya. Seperempatnya itu. Banyak yang kurang layak sebetulnya ya. Iya, sebenarnya. Dari uji emisi sendiri juga sebenarnya tidak ya. Iya, itu. Tapi kita juga kasihan juga ya Pak ya kalau harus dihilangkan ya. Iya. Jadi solusinya gimana itu Pak? Ya itu mah harus ada peraturan di atasnya gitu ya. Kalau kita kan dari Dinas Perhubungan Iya. hanya melaksanakan peraturan yang ada. Oke, itu dari angkot ya. Kita geser lagi nih. Banyak sih Mas. Seru juga ya karena di Sub itu memang pekerjaannya sehari-hari dengan masyarakat ya Pak ya. Langsung berhubungan dengan masyarakat. Oke. Kita ke apa lagi nih? Tentang program Bapak di ini apa nih yang sedang akan jalan gitu yang Sekarang sebetulnya sesuai dengan arahan pimpinan Ya. untuk yang 100 hari kerja itu, betul. kita terfokus kepada reaktivasi terminal itu yang 3 terminal. Oke. Gitu ya. Alhamdulillah
peran dari OPD yang lain pun Ya. itu semuanya membantu gitu ya, termasuk PUPR, Ya. jalur ke Terminal Cadasari sudah diperbaiki. Oke, jadi Kan gitu ya. ya ya ya. Nah Ya. itu berkat koordinasi di bawah Komandan Asda 2 Pak Kurnia gitu ya. Kita dirapatkan bersama Ya. dengan kegiatan apa di sub, Ya. permasalahannya apa, Ya. karena kebetulan OPD yang terkait tentang kedisuban itu adanya kan di Asda 2 Oh gitu iya ya. iya. Jadi alhamdulillah di bawah komandan beliau gitu ya, kita agak diberi kemudahan. Insya Allah termasuk yang terpenting adalah peran teman-teman di lapangan. Oke, gitu ya. petugas di subnya itu sendiri. Petugas di lapangan di subnya itu luar biasa. Gitu ya, mudah-mudahan dengan tenaga-tenaga kalau di kasarnya honorer gitu ya, tetapi dia patuh dan taat betul. Oke. Gitu ya. Jadi Itu rata-rata kebanggaan. memang petugas lapangannya juga honorer ya? Iya, itu. Oke, luar biasa ya. Paling hanya 10% atau 5% ya yang PNS gitu ya. Oh, oke. Tetapi dia tidak mengeluh itu, dia tetap semangat gitu ya. Mudah-mudahan kesemangatan dan kegiatan mereka di lapangan Oke. itu menjadikan kebanggaan kita bersama, dan mudah-mudahan pimpinan juga gitu ya Oh, iya. akan memperjuangkan itu. Oke, kita dan parkir. Kalau parkir bagaimana tuh? Kalau untuk parkir kita di pihak ketiga kan, Iya. gitu ya. Tapi memang itu Kita- kalau itu udah pasti ya bakal tercapai gitu Insya ya. Allah, insya Allah. Karena memang sudah di pihak ketiga kan. Iya. Dari setiap masing-masing pasar itu sudah per zona ya berarti. Ada lagi koordinatornya. Apa hanya satu? Satu aja. Satu aja. Satu titik aja. Itu apa namanya, dia melaksanakan sekabupaten gitu ya. Oke. Yang terpenting insya Allah kita karena terkait dengan PAD, mudah-mudahan PAD-nya insya Allah bisa tercapai 100%. Kalau ada parkir liar itu gimana itu Pak? Insya Allah kita di petugas mobile, karena kita juga di Dinas Perhubungan melalui Kabid Lalinnya. Oke. Di situ ada petugasnya, dia mobile. Iya, iya. Mana titik-titik parkir yang kira-kiranya agak semrawut, dia selalu online, langsung siap terjun ke lapangan. Nanti langsung ada petugas yang khusus Iya, menangani itu ya. iya. Karena bagaimanapun juga harus ada kontribusinya dong ya. Jangan dimanfaatkan oleh pihak-pihak sendiri aja ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah parkir sudah ya. Tapi dengan keadaan Pasar Pandeglang yang ini bagaimana nih? Jalur lalu lintas sekarang kan Pandeglang kan ruas jalannya tidak bertambah, tapi arus lalu lintas semakin berat ya Pak ya. Pandangan Bapak gimana tuh? Alhamdulillah kemarin kita berkat kerjasama dengan kegiatan Polres. Ya. Kemarin kita mengadakan 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan di Majasari, Iya. ada kampung tertib lalu lintas. Oke, iya betul. Kemudian kita juga di sini Ya. dari alun-alun sampai Sukarela, Ya. kita juga mengadakan kawasan Betul. tertib lalu lintas. Alhamdulillah mudah-mudahan itu tetap berjalan. Iya. Semua berperan, insya Allah kesemrawutan yang ada di Pandeglang, Ya. insya Allah berkat koordinasi semua, insya Allah mudah-mudahan bisa lancar. Terutama itu lampu merah maja itu ya. Iya, iya. Kita di setiap titik, setiap pagi petugas selalu standby Iya, iya. untuk mengadakan pam pagi. Iya. Dimulai dari Cigadung sampai ke Cipacung. Betul, betul. Gitu ya. Semua anggota di sub selalu ada. Dengan Polres bersinergi. Iya, dengan Polres bersinergi gitu. Tiap titik biasa diterjunkan berapa orang itu Pak? Iya, kita semua setiap titik itu 1 orang. 1 orang ya. Karena keterbatasan pegawai. Pegawai, ya. Tetapi di setiap titik itu teman-teman tadi itu dengan walaupun dia Iya. tenaganya tenaga Honorer honorer, ya, oh iya. semangat gitu ya. Sungguh luar biasa Semangat sekali, luar ya. biasa. Betul, betul. Alhamdulillah. Tapi dengan Polres selama ini Oh iya, kompak sangat selalu ya. kondusif, Pak. Sangat kondusif. Setiap kegiatan apapun Ya. kita selalu berkoordinasi dengan pihak, baik itu dengan Polres Ya. maupun pihak dengan Kodim gitu ya. Oke, Gitu oke, luar biasa sekali ya. Dan memang kan masyarakat menilainya ya walaupun keberadaan anggota di sub itu ya
kesemrawutan ya susah ya Pak ya. Iya. Mengurainya kan bukan waktu yang sangat singkat ya. Iya. Tapi minimal dengan adanya anggota di setiap titik tentunya Kesemrawutan itu kan bukan tanggung jawab di sub saja, semata ya. tetapi tanggung jawab kita bersama. Betul. Intinya masyarakat taat dan patuh Ya. akan aturan insya Allah. Iya. Dan kita selaku petugas, Ya. nah selalu kan memberikan penyuluhan, motivasi ke mereka, nggak bosan-bosan. Oke. Insya Allah nggak ada bosannya untuk memberikan itu. Oke, luar biasa sekali. Baik Pak Atang ya. Selanjutnya adalah kalau ngobrol di jalan ya kita seru ya karena memang sehari-hari kita ada di jalanan lah ibaratnya gitu ya. Nah, ada juga sekarang di Pandeglang itu sering beberapa waktu yang lalu ya mungkin 2 tahun atau setahun ke belakang ini Pak bis yang sering ugal-ugalan atau angkutan umum yang sering ugal-ugalan. Sebenarnya ada nggak sih Pak layanan aduan masyarakat untuk melaporkan minimal ke disub setempat terkait dengan angkutan umum yang ugal-ugalan. Contoh misalkan ya mohon maaf ya banyak bis-bis yang sering kecelakaan gitu dan mencelakai orang lain. Nah, ada nggak kira-kira? Insya Allah di setiap terminal itu ada. Kita ada kotak saran. Ya. Di terminal Kabupaten ada. Ya. Di Tarogong juga ada gitu ya. Bahkan kita sudah bersinergi, berkoordinasi baik dengan di provinsi maupun kementerian Ya. melalui Balai Transportasi Darat Ya. yang ada di Merak. Kita sudah koordinasi ke sana. Bahkan kita pengennya insya Allah itu udah satu kata gitu Ya, ya. ya. Kita perhubungan itu jangan membedakan perhubungan kabupaten, Oke. provinsi, Gitu ya. atau kementerian gitu ya. Tapi setiap apapun kalau misalnya ada kegiatan, termasuk di dalamnya adalah angkutan bus yang sering ugal-ugalan apa-apa Iya. gitu ya. Insya Allah dari kementerian pun selalu siap merespon, cepat merespon. Nah, gitu jadi ya. jadi masyarakat kalau ingin mengadukan lari kemana itu Pak? Insya Allah karena di situ ada kotak saran ya. Iya. Ke petugas dimanapun boleh. Di kabupaten siap. Oh, gitu jadi ya. cari petugas itu aja Iya, dulu ya, langsung yang dilaporkan. dekat aja, Yang nggak dekat. usah jauh-jauh. Oke. Insya Allah. Walaupun memang kewenangan sebetulnya lagi kan masyarakat juga harus kita terangin juga ya Pak ya bahwa sebetulnya untuk urusan akap ya Iya. itu ada di pusat ya. Iya. Betul. Tapi di Supandeglang siapa memfasilitasi Oh ya? iya, karena kita tadi itu udah koordinasi gitu ya. ya. Apapun terkait apapun, bahkan bukan akap saja sih. Program itu kan banyak Iya. ya. Seperti PJU. PJU itu ada kewenangan kementerian, Oh, iya. ada kewenangan provinsi, Provinsi. ada kewenangan kabupaten. Nah, itu juga kita selalu bermusyawarah gitu ya. Kalau mana titik-titik mana aja yang perlu ini Iya, gitu ya. iya. Nah, dari kementerian pun koordinasi ke kita gitu. Kita juga kalau kurang apa-apa, kalau di kabupaten tidak ada, kita selalu koordinasi dengan provinsi Dengan dan provinsi, kementerian. ya. Insya Allah gitu ya. Respon dari provinsi selalu membantu. Selalu membantu. Insya Allah kemarin juga sudah bernelpon WA melalui WA kegiatan apa yang perlu saya bantu gitu. Iya, iya. Kita bantu untuk Pandeglang. Oke. Jadi insya Allah gitu ya. Kayak seperti halte-halte ya sekarang ya. Iya. Oleh provinsi dibangun ya. Iya. Jadi lebih bagus lagi. Insya Allah. Oke. Terakhir nih Pak Atang sebelum kita closing. Tadi saya sempat dengar informasi bahwa sesaat lagi kan kita akan dibangun atau bukan sesaat lagi, memang saat ini sedang berproses pembangunan jalan yang ke Panimbang, Pak. Iya. Tentunya menjadi kawasan ekonomi khusus itu pasti lebih ramai nanti ke depannya. Dari pihak Disub sendiri apa Pak untuk menunjang ramainya di kawasan pariwisata kita lagi? Terima kasih. Sebetulnya kalau untuk kita Ya. itu juga sering kita koordinasi tadi itu ya. Ya. Karena kita dengan segala kekurangan keterbatasan, Ya. tapi itu tidak menjadikan kendala Betul, gitu ya. betul. Yang terpenting semangat kita kerja. Ya. Nah, kita udah koordinasi terkait itu, terutama yang target pimpinan. Oke. Alhamdulillah kita punya program skala nasional Betul, gitu ya. betul. Di antaranya salah satunya jalan tol. Nah, kita berkoordinasi dengan BPTD. Kira-kira mohon pemikiran Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Mohon pemikiran. Gimana nih balai gitu ya. Dengan kegiatan itu. Iya. Kira-kira yang bisa dibantu untuk Pandeglang itu apa? Nah, apa itu Nah, kira- itu ya. ya. Nah, ya. Pada saat itu kepala balai kepala balai yang menyampaikan. Oke, gitu langsung ya. kepala balainya? Langsung kepala balainya Pak Anjar, Iya. gitu ya Pak Anjar. Itu menyampaikan, udah Pak, mengajukan aja gitu.
di Dirjen Perhubungan Darat itu mudah-mudahan ada bantuan untuk transportasi, gitu ya. Kita buat aja jalur mana saja yang perlu, gitu ya. Nah, Oke. kita sudah mengajukan itu, gitu ya, udah mengajukan itu. Sekarang masih dalam para Pasda 2, kemudian Sekda, insya Allah ada di meja ibu nanti, gitu ya. Kita sedang mengajukan 4 jalur. Ada jalur untuk kegiatan KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Iya, Nah, akan KSPN ya, gitu ya. Nah, di situ di KSPN itu Iya. ada untuk angkutan umum Oke. yang yang nantinya Iya. kita buat trayeknya itu untuk Sumur Tanjung Lesung, Sumur Tanjung Lesung, kemudian Cikesik Tanjung Lesung, Cikesik Tanjung Lesung. kemudian Picung Munjul Panimbang Tanjung Lesung. Oke, oke. Nah, kemudian untuk Carita Tanjung Lesung. Oh, jadi akan disiapkan nanti kendaraan khususnya ya? Nanti kita bermuara di Tanjung Lesung dalam rangka itu. Karena memang sementara ini belum ada trayek untuk jalur ke situ ya? Sementara belum ada trayek ke situ. Sen- Nanti kita upayakan untuk itu. Kemudian Iya. kemarin juga dari Damri Iya. untuk kegiatan tersebut untuk apa namanya? Perintis gitu ya. Oke, oke. Sudah berkirim surat untuk kegiatan Cikesik jalur Panimbang, kemudian ke Serang gitu ya. Iya. Itu sudah ada. Kemudian untuk Carita Jiput Mandalawangi, Iya. kemudian ke Serang juga udah ada gitu Iya, ya. iya. Dia tinggal minta waktu untuk ngobrol bareng. Oh, jadi Gitu. penambahan armada. Penambahan untuk itu untuk perintis. Oke. Gitu. Jadi ngebuka jalur baru Damri itu. Oke, wah, Iya, luar itu. biasa sekali Udah, programnya. alhamdulillah. Jadi intinya di sub walaupun ya tadi ya dengan segala keterbatasannya, Oh, iya. tapi kan di atas selalu support Oh ya. iya support. Yang penting kita niatan gitu ya, niatan kerja, niatan kita Paneglang ke depan itu karena yang namanya disub kan pelayan publik. Oke. Gitu ya. Iya. Jadi sorotan masyarakat luar biasa Iya, ke iya, Dinas iya. Perhubungan. Betul, betul. Nah, apa yang menjadi sorotan masyarakat? Ya itulah yang memang harus dikerjakan oleh Oke. disub. Karena kan Gitu. bahasannya kalau ada macet sedikit aja, mana ya disub ya disub ya. Iya, kayak itu seperti itu. Oke, luar biasa sekali Pak Atang ya, cukup. Jadi intinya tadi saya sudah menangkap ya bahwa dengan segala keterbatasan, poinnya dengan segala keterbatasan, tapi bahasa ibu tema ngajulnya, Iya ngaju. kudu ngajul kaluhur ya. Harus. Ya harus bersinergi Harus, ya. ya. Dan mudah-mudahan selalu lancar ya Pak ya. Tadi yang saya paling seru itu adalah ada disiapkannya armada-armada untuk penunjang ke KSPN itu ya. Iya. Ya itu yang menjadikan prioritas. Kemudian insya Allah itu akan menjadikan pembahasan utama kepala balai untuk menyampaikan hal itu kepada Dirjen Perhubungan Darat. Iya. Gitu ya. Tapi selama ini setiap permintaan hampir semua dikabulkan ya Pak ya, kalau disub ya. Insya Allah karena ada hubungan emosional kayaknya ya. Oke. Hubungan emosional karena tadi itu Kadisubnya atau memang disubnya, orang disubnya? orangnya Oh, gitunya. Karena kita kan tadi itu wajah lama, hanya jabatan baru, wajah Iya. lama. Jadi kadisubnya Jadi udah dekat dalamnya gitu. perhubungan itu insya Allah tahu betul lah gitu Oke, ya. oke. Tahu betul. Jadi kita itu adaptasi nggak terlalu lama-lama banget lah, Iya, iya, gitu ya. Yang penting kan kita harus segera action, Iya, gitu ya. Paling keluar di sub sekitar 4 tahunan ya. 5 Sekitar dari ya 5 tahunan lah ya. 5 tahunan. Jadi langsung gas ini ya. Iya langsung gaspol aja. Gaspol aja. Gaspol. Harus gitu kan. Karena kan pimpinan juga kan Ya, betul. punya target gitunya. Iya. Kita juga punya target gitunya. Yang terpenting insya Allah tentang ke Dinas Perhubungan, Ya. insya Allah akan berusaha keras, berupaya keras dengan didukung perangkat-perangkatnya yang benar-benar siap kerja. Gitu. Baik. Alhamdulillah kompak. Jadi setiap ada kegiatan satu bidang, Ya. bidang lainnya juga ikut. Oke, Gitunya. alhamdulillah ya. Jadi luar biasa. Luar biasa sekali. Wow. Luar biasa. Cukup mantap dan seru sekali obrolan kita sore hari ini ya. Iya, Cia. Mudah-mudahan tentunya kita mendoakan ya sebagai Iya. warga Pandeglang, Pak Atang sendiri sebagai Kadisubnya diberikan kesehatan. Ya amin itu. Yang terpenting Sehat, ya. minta doanya dari masyarakat, doakan supaya kami ini sehat Amin, ya, amin. bisa beraktivitas, bisa bekerja semaksimal mungkin demi kemajuan Kabupaten Pandeglang. Baik, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk Kadisub kita.
Pak Atang, terima kasih sudah meluangkan Siap, waktunya. sama-sama. Sekali lagi sukses selalu. Siap. Dan terima kasih telah diundang. Kadis pertama yang hadir. Amin. 10 kadis baru, Amin. kadis pertama yang hadir di Amin, podcast amin. Berkat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.